Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Prodi Hukum Tata Negara, semester 3. Perkenalkan, nama saya adalah Anidatul Hanifah sebagai moderator. Kemudian ada teman saya, Pak Ahmad Zarkasih. Ya. Kemudian ada Pak Anisman. Halo. Ya. Selanjutnya ada Arjuna. Kemudian ada Pak Basuki. Halo, ya. Dan selanjutnya ada Fadilah Al-Madani. Kemudian ada Haritsah. Halo teman-teman. Kemudian ada Hasbi bin Abi. Pada sesi ini kami akan mendiskusikan mengenai ilmu mantik. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mungkin bagi orang awam, ilmu mantik itu masih belum dimengerti ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sih ilmu mantik itu? Silakan kepada Haritsah. Ilmu mantik ini seperti ilmu logika. Kalau kita pikirkan itu seperti ilmu logika. Jadi ilmu yang membahas tentang kaidah yang melindungi agar terjaganya ilmu mantik ini. Jadi secara logikanya ini nggak benar. Jadi menghindari dari kesalahan. Jadi apa ya? Fungsinya pun ilmu mantik ini melatih jiwa manusia agar dapat memperhalus jiwa pikirannya. Jadi positif terus gitu. Ilmu mantik itu seperti itu. Dan mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkan yang agar sebaik-baiknya pikiran manusia, seperti itu. Kalau menurut saya ilmu mantik. Ya, begitu Anida. Ya, baik, terima kasih. Jadi ilmu mantik itu upaya ya supaya seorang tuh tidak salah dalam berpikir. Ya, terima kasih kepada Haritsah. Selanjutnya Ya, pertanyaan yang kedua, yaitu kan kita itu membahas tentang lafaz ya dalam ilmu mantik itu. Nah, mengapa sih dalam ilmu mantik itu dibahas tentang lafaz? Padahal kan lafaz itu biasanya dibahas dalam tata kaidah bahasa Arab. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Anisman? Apa sih tentang lafaz itu, mengenai lafaz? Lafaz itu adalah merupakan perantara untuk menyampaikan pikiran. Jadi untuk menyampaikan pikiran kita, itu harus ada perantaranya. Kalau tidak ada perantara, itu tidak akan bisa gitu. Nah, jadi dengan kata lain, lafaz yang kita ucapkan itu terkait erat dengan makna yang kita pikirkan. Kalau kita belum ucapkan, itu orang tidak akan mengerti. Jadi lafaz itu seperti itu. Jadi lafaz itu harus diucapkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Itu lafaz ya. Dan kita tidak akan mampu menyampaikan pikiran kecuali melalui lafaz yang kita ucapkan. Terus selanjutnya, jadi tanpa ada lafaz, kita tidak akan mampu menyampaikan pikiran kepada orang lain dengan yang jelas ya. Jadi seperti itu. Jadi lafaz itu menyampaikan pola pikir atau pikir kita kepada orang lain dan kita ucapkan, baru orang itu bisa mengerti. Jadi lafaz itu merupakan medium berpikir, maka sangat wajar jika ilmu mantik yang materi bahasanya tentang kaidah-kaidah berpikir. Jadi tentang kaidah-kaidah berpikir itu, itulah ilmu mantik. Bagaimana berpikir kita, bagaimana kita cara menyampaikan pola pikir kita. Nida dari saya kembalikan. Berarti makna yang berarti ya Pak ya, dari kata-kata ya Pak ya? Iya, betul. Jadi makna kata-kata yang ada artinya dan jelas dan orang mengerti apa kita ucapkan gitu.
Ya, terima kasih pada Pak Nisman. Berarti lafaz itu adalah perantara untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan supaya dapat tersampaikan dengan jelas. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja lafaz yang dibahas dalam ilmu mantik? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Zarkasi, dipersilakan. Lafaz yang dibahas dalam ilmu mantik itu dibagi dua. Pertama, lafaz mufrad, murakkab. Lafaz mufrad ini terdiri dari dua kata yang yaitu lafaz dan mufrad. Lafaz artinya kata-kata, sedangkan mufrad itu artinya satu kata. Mufrad atau kata yang mempunyai bagian yang dimana masing-masing bagian itu menunjuk kepada makna yang dikandungnya sendiri-sendiri. Artinya mempunyai atau mengandung arti kata sendiri-sendiri. Selanjutnya, lafaz yang mempunyai bagian kata atau huruf, tapi jika dipisahkan, bagian itu tidak mempunyai arti sama sekali, seperti contoh kata kayu. Nah, kata kayu itu kan bagian dari sebuah pohon. Nah, kalau kata kayu ini dipisahkan masing-masing dengan sebuah kata ka dan yu, maka kata-kata tersebut tidak mengandung arti. Nah, kalau digabungkan menjadi kayu, maka itu menjadi sebuah arti yang maknanya kayu itu bagian dari pohon. Dan selanjutnya kata Banyuwangi. Dapat dipahami bahwa Banyuwangi memiliki sebuah atau arti sebuah nama kota di Jawa Timur. Tapi kalau kata Banyuwangi itu dipisahkan, dia mempunyai arti tersendiri, artinya masing-masing mempunyai arti. Banyu punya arti sendiri, wangi mempunyai sendiri, arti sendiri. Nah, apabila kata itu digabungkan, maka setelah digabungkan dengan kata Banyuwangi, maka Banyuwangi itu adalah sebuah nama kota di Jawa Timur. Selanjutnya lafaz mufrad dibagi 3 macam. Yang pertama isim atau kata benda. Lafaz yang menunjukkan pada makna yang tidak terpengaruh oleh waktu atau tempat atau barang. Contoh ini adalah sebuah kata, misalnya sebuah kata masjid. Nama masjid akan tetap bernama masjid sekalipun itu di masa yang lalu atau di masa yang akan datang atau masa sekarang. Jadi masjid itu menunjukkan kata benda yang tetap tidak berubah. Yang kedua kalimah, yaitu lafaz yang menunjukkan arti yang terpengaruh oleh waktu. Contoh telah pergi. Telah pergi berarti adalah sesuatu yang telah dikerjakan, dilakukan di masa lalu. Yang ketiga adat, yaitu lafaz yang sulit dipahami artinya karena dia harus bersandingkan dengan kata lain gitu loh. Sebab misalnya contoh di atas tadi itu orang masih bertanya-tanya di atas apa, jadi harus ada sambungan kata-kata lain. Begitu. Ya, demikian. Kembalikan kepada Jadi harus jelas ya Pak ya, sambungan dari kalimat itu apa gitu ya Pak ya. Iya, jadi tidak, kalau dipisahkan itu misalnya kata kayu tadi, kalau dipisahkan itu tidak mengandung arti, tapi kalau digabung kata kayu, kata kadanyo itu menjadi sebuah arti, yaitu bagian dari pohon. Monty Pak, saya Monty. Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Mazakasi. Berarti dapat dipahami ya bahwa lafaz dalam ilmu mantik itu terbagi menjadi dua. Ada lafaz mufrad dan ada lafaz murakkab. Nah, yang kita bahas ini itu yang pertama lafaz mufrad dulu. Nah, lafaz mufrad itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada jadi isim, kalimah, dan adat. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan yang keempat. Nah, kan dalam isim itu, kalau dalam ilmu nahwu, isim itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Ada isim nakiro, ma'rifah, dan lainnya. Nah, terus gimana sih dalam ilmu mantik, apakah isim ini tuh ada
dibagi menjadi beberapa bagian? Apa bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh Fadilah Al-Madani. Jadi isim itu terbagi menjadi 3, yaitu isim muhasol, ma'dul, dan adami. Isim muhasol yaitu isim yang menunjukkan perkara, adanya sifat yang memang ada. Contoh yang pertama ada kota, sungai, neraka, dan surga. Itu tuh suatu contoh yang emang benar-benar ada. Dan yang kedua itu sifat, itu alot, dermawan, dan sombong. Itu adalah sifat manusia yang emang benar-benar ada. Lalu isim ma'dul. Isim ma'dul menunjukkan sangkalan terhadap suatu sifat yang ada atau ketidakadaan, atau bisa dibilang kebalikannya isim muasol. Contohnya adalah tidak ada jalan, tidak ada kata, dan tidak ada sungai. Oke, yang selanjutnya adalah isim madami. Isim madami yaitu menunjukkan hilangnya sesuatu yang biasanya ada. Contoh yang pertama, orang yang buta matanya, buta menunjukkan kepada pengertian, tidak melihat. Padahal melihat adalah suatu sifat yang lazimnya pada manusia, adapun hewan. Lanjut, contoh yang kedua, tuli menunjukkan kepada pengertian yang tidak mendengar. Padahal mendengar adalah salah satu sifat yang lazimnya ada pada hewan dan manusia. Ya, terima kasih kepada Fadilah. Berarti dapat diketahui ya bahwa isim dalam ilmu mantik terbagi menjadi 3, yaitu muhasol, ma'dul, dan adami. Ya, lanjutkan Fadilah. Nah, lanjut, isim yang dipandang dari segi pemahaman dan ada 2 macam, yaitu juz'i dan kulli. Isim juz'i yaitu lafaz tunggal yang hanya memiliki satu arti. Contohnya, buku tulis adalah lembaran-lembaran yang dikumpulkan yang digunakan untuk mencatat. Jadi itu juz'i itu adalah suatu yang jelas. Dan kemudian kuli, lafaz kuli yang memiliki makna yang banyak. Contoh, rumah. Rumah bisa berarti rumah sakit, rumah makan, rumah mainan, yang bersifat umum. Ya, terima kasih Fadilah. Berarti isim dari segi pemahaman itu terbagi menjadi 2 ya, juz'i dan kuli. Nah, kalau juz'i itu sudah jelas maksudnya apa, sedangkan kuli itu masih belum jelas maknanya, itu masih umum seperti itu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6. Nah, kan tadi juz'i itu sudah jelas ya, bahwa juz'i itu maksudnya satu itu saja. Nah, kuli itu masih umum. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Basuki. Silakan. Ya, untuk kuli sendiri masih memiliki pengertian yang banyak. Yaitu yang pertama sinonim. Contoh ungkapan harimau dan macan. Lafaz harimau dan macan itu masih umum. Kemudian apabila keduanya singkat, maka memiliki arti kesamaan, yaitu berupa binatang buas yang sama atau satu keturunan dengan kucing. Terus untuk homonim, yaitu homonim itu kalimat yang bunyinya sama tapi artinya sangat berbeda. Contohnya ungkapan kopi. Jadi kopi di sini bisa menjadikan 2 arti.
yaitu mau ada kopi minuman atau kopi menyalin. Keduanya berbeda dalam pemahaman dan kecocokan. Contoh lagi ungkapan kalau kuda dan pohon. Jadi kedua lapas ini berbeda. Seperti bahwa kuda adalah hewan dan pohon adalah tumbuhan. Salah satu lebih umum dari yang lain. Tapi keduanya mempunyai unit atau bagian-bagian yang sama. Misalnya barang tambang dan logam. Kalau barang tambang bisa terdiri dari bermacam-macam, seperti batu-batuan, berlian, logam, dan lain-lain. Terus ada logam biasa, terdiri dari logam mulia, dan sebagainya. Salah satu lebih umum dari yang lainnya, dan di sisi lain sebaliknya. Contoh, putih dan manusia. Manusia itu ada yang putih, ada yang hitam, dan lain sebagainya. Sedangkan putih bisa berupa manusia es, kertas, dan lain-lain. Ya, terima kasih, Ya. Kak Basuki. Nah, jadi apabila si kuli ini tuh yang kata umum ini disandingkan, nah jadi itu tuh bisa menjadi beberapa macam ya. Jadi bisa jadi sinonim, bisa jadi homonim, atau yang berbeda pemahaman dan kecocokan, yang umum, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan itu kan tadi dibahas ya tentang isim kuli. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu isim kuli oleh Arjuna. Baik, saya ambil alih. Apa yang dimaksud dengan isim kuli? Isim kuli terbagi menjadi dua. Yang mana kita ketahui yang pertama itu ada kuli irdi dan kuli zati. Kuli irdi itu kuli atau kata umum yang berada di luar hakikat. Contohnya tertawa atau putih yang disandarkan pada manusia. Jadi manusia tertawa, manusia itu putih. Manusia tertawa kan tertawa banyak jenis, jadi umum. Misalkan manusianya banyak yang tertawa. Kemudian kulizati, yaitu kata umum yang berupa sifat yang tidak bisa berubah. Contoh sifat sayur mayur pada bayam. Ya, sifat sayur mayur pada bayam tidak dapat berubah meskipun bayam dimasak dengan berbagai model masakan. Dan bayam tetap merupakan bagian dari sayur mayur. Walaupun bayam ditumis, namanya tetap sayur mayur, sifatnya tetap sayur. Nggak mungkin bayam menjadi buah atau hewan, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Arjuna ya. Berarti dapat diketahui bahwa isim kuli itu terdiri dari kuli irdi dan kuli zati. Nah, isim kuli irdi itu isim yang berada di luar hakikat. Nah, luar hakikat bagaimana ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Hasbi dan Nabi. Silakan. Oke. Kuli irdi itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yaitu yang pertama kuli irdi hasah. Kuli irdi hasah yaitu kata umum yang khusus pada hakikat zat serta tidak disifati kecuali hanya bagian-bagiannya saja. Contohnya, misalnya ungkapan tertawa. Ungkapan tertawa itu disandarkan pada manusia atau kata mampu mengetahui bahasa. Jadi yang mengetahui bahasa kata tertawa itu kan manusia ya. Dan disandarkan pada manusia dan lain-lain. Yang kedua itu irdiam, itu kuli atau kata umum yang
sama antara satu hakikat dengan beberapa hakikat yang lainnya. Contohnya yaitu kata putih. Kata putih itu disandarkan pada manusia karena yang disifati putih bukan saja manusia tetapi bisa benda, bisa selain manusia itu sendiri. Ya, terima kasih. Berarti kuli irdi itu ada dua, dibagi lagi ya menjadi dua macam, yaitu kuli irdi khassah dan kuli irdi am. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi isim kuli itu ada kuli irdi dan ada kuli jati. Nah, kuli jati itu yang bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Hasbi. Oke, yang selanjutnya yaitu kuli jati. Kuli jati itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada kuli nau, kuli jinsi, dan kuli fasal. Yang pertama kuli nau. Kuli nau itu yaitu kuli atau kata umum yang mempunyai afrad atau bagian-bagian yang sama. Contohnya, ungkapan manusia. Manusia memiliki afrad atau bagian-bagian seperti Ali, Umar, Farid, dan lain-lainnya. Yang pada hakikatnya sama, yaitu hewan atau makhluk yang dapat berpikir. Yang kedua, yaitu kuli jinsi, yaitu kuli atau kata umum yang mempunyai afrad atau bagian-bagian yang tidak sama tetapi jenisnya sama. Contohnya, ungkapan kata hewan yang afradnya adalah ayam, kambing, dan lain sebagainya. Jadi maksudnya itu ungkapan hewan itu ada bagian-bagiannya, ada unggas, ada reptil, atau lain-lain. Oke, selanjutnya yang ketiga kuli fasal, berpikir. Berpikir adalah alat untuk membedakan manusia dengan yang lainnya. Maksudnya membedakan manusia dengan benda, manusia dengan hewan. Saya kembalikan kepada Anida. Ya, terima kasih kepada Hasbi. Jadi isim kuli jati itu ada 3, yaitu kuli nau yang ada bagian-bagiannya, kuli jinsi itu yang bagian-bagiannya juga tapi jenisnya sama. Terus ada kuli fase, kata yang umum untuk membedakan yang lainnya. Ke pertanyaan selanjutnya yang nomor 9. Nah, dalam kuli jati itu dibahas mengenai kuli nau, kuli jinsi, dan kuli fase kan tadi. Nah, terus bisa dijelaskan kembali apa itu kuli nau? Mungkin bisa dijelaskan oleh Haditsah. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Yang saya bagiannya itu apa itu kulinau. Nah, ini sekarang kita akan menjelaskan kulinau hakiki atau umum yang berada di bawah jenis. Nih, jadi mempunyai bagian-bagian yang sama seperti di sini teman-teman kita ada Pak Basuki kan, ya Adina, Pak Ahmad Jarkasi. Itu sama-sama sosok manusia gitu. Tapi punya bagian-bagian yang lain. Bagian-bagian yang sama lah ya, ada kaki, tangan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kulinau idofi. Yang itu kuli yang berada di bawah jenis. Sama nih, masih di bawah jenis. Mempunyai bagian-bagian yang tidak sama. Jadi ya, seperti hewan ada yang berkaki, hewan ada yang melata, seperti itu. Jadi tetap ada jenisnya di bawah jenis tersebut, tapi beberapa bagian yang tidak sama, gitu ya. Terus juga ada nau idofi. Jadi nau ini dibagi lagi, nau idofi dibagi menjadi 3, tawasit dan nau idofi ali. Nau idofi safil ini sama, umum, masih umum karena kuli ya, karena komprehensif menyeluruh jadinya umum. Tidak ada lagi bagian bawahnya kecuali bagian kerangka-rangka gitu yang membentuk suatu itu. Jadi kayak bisa dibilang Umar atau enggak siapa punya
itu di bawahnya lagi nggak ada, kecuali ya rangka-rangkanya kayak kaki, tangan gitu. Dan lagi yang kedua itu nau idofi mutawasid, kuli yang berada di bawah, namun di atas kuli tersebut masih ada bagian-bagian yang lebih umum lagi, kayak hewan. Yang di atas itu masih terdapat kuli, yaitu anami atau sesuatu yang berkembang. Jadi di atasnya itu kalau hewan ya, kalau hewan itu masih ada bagian-bagian yang lain, masih ada. Di atas yang umum ada lagi yang lebih umum gitu. Kalau nau idofi mutawasid. Oke, nau idofi ali selanjutnya yang ketiga itu nau idofi ali ya, yaitu masih kata umum ya, ada yang di atas dari apa ya, tidak ada lagi gitu kecuali jenis tertinggi umum tersebut. Jismun atau badan ya, di atas jismun di atas di badan itu ya tidak ada lagi kecuali ya alam itu, kecuali ya alam tersebut, tahu kan ya alam ya gitu. Oh begitu aja moderator. Ya, terima kasih. Berarti kulinau itu sifat yang umum yang dia tuh terbagi menjadi beberapa bagian lagi ya. Dan kuli itu ada nau hakiki, kuli nau idofi. Terus nau idofi itu dibagi lagi menjadi idofi safil, idofi mutawasil, dan idofi ali. Oke, terima kasih kepada Halisa. Selanjutnya pertanyaan ke-10 ya. Ya, selanjutnya yaitu kuli jinsi ya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu kuli jinsi oleh Fadila Al-Madani. Silahkan. Kuli jinsi terbagi menjadi 3 macam, yaitu kuli jinsi safi, kuli jinsi mutawati, kuli jinsi ali. Kuli jinsi yang berarti dasar, yaitu jenis yang ada di bawah jenis. Itu terdapat jenis lagi, melainkan yang ada hanya nas, bagian yang sama dari kuli. Contohnya adalah hewan. Di bawah hewan ada manusia, ayam, dan lain-lain. Manusia atau ayam sama-sama mempunyai bagian-bagian masing-masing. Bagian-bagian manusia adalah Umar, Ali, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kuli jinsi mutawatih, yaitu suatu jenis yang di bawah dan di atasnya masih terdapat jenis lain. Contohnya anami. Di bawah anami ada hewan, dan di atas anami ada jismun atau badan. Nah, yang ketiga kuli jinsi ali, yaitu tinggi. Jenis ini tidak ada jenis lagi di atasnya, namun masih terdapat beberapa jenis lain di bawahnya. Contohnya jauhar atau alam. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-11, yaitu kan tadi udah dijelasin bahwa kuli nau itu apa, kuli jinsi itu bagaimana, dan sekarang kuli fasal. Nah, bagaimana itu kuli fasal? Mungkin bisa dijelaskan oleh Arjuna, disilakan. Selanjutnya saya ambil alih, yaitu menjelaskan tentang pembagian kuli fasal. Ya, kuli fasal di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama kuli fasal qorib atau kategori dekat, yaitu kuli atau kata umum yang berupa alat untuk membedakan jenis lain yang dekat. Contohnya manusia dan hewan. Ya, bedanya manusia dan hewan adalah manusia bisa berpikir dan hewan tidak bisa berpikir. Kadang bisa disebut juga al-insan wa hayanun natik gitu. Kemudian ada kuli fasal bait, yaitu kategori jauh.
yang berupa alat untuk membedakan dengan jenis lain yang jauh. Contohnya perasa. Perasa adalah alat untuk membedakan antara manusia dengan jenis lain yang jauh, seperti jismun atau badan, dan lain sebagainya. Jismun termasuk jenis yang jauh dari manusia. Perasa adalah fasal bait bagi manusia, karena apabila dimasukkan dalam fasal qorib, maka jenis hewan yang lain juga dapat memiliki sifat perasa. Kalau sifat perasa ini dimasukin ke fasal qorib, nggak akan nyambung, karena hewan juga bisa merasakan. Kalau berpikir dimasukkan ke fasal bait, ke fasal qorib, masuk, karena hewan nggak bisa berpikir. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih kepada Arjuna. Ya, karena tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini, jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu mantik itu penting bagi kita supaya tidak ada kesalahan dalam berpikir. Nah, dalam ilmu mantik dijelaskan mengenai lafaz. Lafaz dijelaskan ilmu mantik itu supaya kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Kemudian tadi telah dibahas lafaz dalam ilmu mantik itu terbagi menjadi mufrad dan murakkab, dan yang kita bahas kali ini yaitu mufrad. Mufrad itu terbagi menjadi beberapa macam lagi seperti yang tadi telah dijelaskan. Baik, usai sudah sesi kali ini mengenai ilmu mantik dengan bahasan lafaz mufrad. Terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan penjelasannya. Mari kita sempurnakan sesi kali ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.